Mereka kritis, mereka pintar, mereka terpapar banyak informasi. 98. Allah, berarti nggak pernah pegang Walkman ya? Antar generasi seharusnya saling membimbing gitu, saling terhubung, saling membagi. Jadi memang yang berada di titik magnitudenya itu orang-orang yang menceritakan ya cerita-cerita yang tidak bisa menggerakkan awareness kita. Iya, cerita-cerita yang tidak berdampak secara benar-benar masif ya, ya lebih kepada kepentingan entah diri sendiri, golongan, entah untuk kontestasi politik dan lain sebagainya. Sementara dari generasi kita ataupun di bawah kita itu belum muncul. Muncul pun sudah sangat, kalau muncul pun itu fabricated kan, mostly. Padahal contohnya gimana tuh? Iya, dimunculkan sosok muda dari partai A, dimunculkan sosok muda dari partai B. Itu kan masih bukan yang berdiri independen, Bang. Bukan yang muncul dari grassroots, bukan yang muncul dari sebuah epistemic community gitu. Atau generic gitu kan. Selalu dibentuk gitu. Sosok-sosok muda yang akan memimpin Indonesia dan lain sebagainya. Kebanyakan wah ini kita sering melihat sosok muda lulusan luar negeri bla 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 bla, tapi ketika kita mendengarkan dia bicara kok gini gitu. Ya selalu itu yang muncul gitu di Indonesia. Sementara kita punya peluang. Makanya selalu aku bilang, aku termasuk orang yang sering banget ngepromoin channel yang belum di bawah 100.000, tapi sering aku naikin di sosial media aku tanpa diminta, tanpa dibayar. Karena aku ngerasa aku cuma bagian kecil nih dari sebuah ekosistem yang gede. Tapi bagian kecil ini seenggaknya punya manfaat yang mungkin lebih besar daripada part aku sendiri. Aku selalu percaya generasi Z di bawah kita ini generasi yang lebih baik, Bang. Mereka kritis, mereka pintar, mereka terpapar banyak informasi. Dan ketika mereka nggak berkembang, salah satu penyebab ketidakberkembangannya generasi Z adalah superioritas kita. Ego kita yang merasa jadi generasi lebih baik. Kita cuma mengulangi apa yang dilakukan generasi terlebih dahulu. Nah, kita itu bisa jadi perantara untuk generasi emas Indonesia ini. Aku percaya banget yang namanya anak-anak muda di usia 20 tahun ke bawah ini sekarang, itu tuh punya potensi yang gede. Mereka tuh bukan cuma sebatas TikTok doang loh. Walaupun mungkin belum matang, walaupun belum terisi, tapi kemauan mereka, cara mereka itu berbeda dari generasi sebelumnya. Nah, apa bedanya misalnya? Pertama, akses mereka. Kita di usia muda, Bang, di usia katakanlah 14, 15. Kita belum mengenal internet kayak mereka mengenal internet sekarang. Betul. Contoh paling sederhana aja, anak-anak SMA, anak-anak kuliah, sekarang kalau ngomong bahasa Inggris sudah kayak orang Inggris beneran. Di zaman kita nggak segitu loh. Maksudnya kita berusaha keep up dengan bahasa-bahasa Inggris yang fluent itu orang-orang di usia kita susah gitu. Kecuali yang emang punya privilege untuk belajar dari kecil atau yang emang punya interest besar di situ. Sekarang kalau kita pergi ke lab school misalnya atau kita pergi ke SMA 8 misalnya atau ke 81 itu tuh ya udah jadi second language aja buat mereka. Itu salah satu contohnya. Mereka punya modal yang jauh lebih besar dari kita. Dan mereka nggak berada dalam situasi kita pernah ngalamin yang namanya 98, kita pernah ngalamin situasi yang kemarau panjang tahun 97 dan lain sebagainya di waktu kita kecil yang menghambat diri kita. Mereka hidup berkembang di zaman internet yang sudah benar-benar luas. Banyak anak-anak umur 19, 18 tahun udah main di stock market, udah main di bursa, udah kaya. Dan bahkan yang jadi penipu kemarin. Nah, itu kan itu nggak mungkin kalau nggak canggih gitu loh. Iya, nggak mungkin kalau bisa punya kayak gitu loh, walaupun haram ya. Gila loh, itu secara kejeniusan itu harus diakui gitu. Ada nggak waktu kita di usia kayak gitu kasus seperti itu? Nggak ada. Itu yang aku lihat, wow. Ada paling hacker random aja satu dua bobol bank mana terus ketangkep diangkat jadi pegawai gitu ceritanya. Ratusan ribu kena olah kan. Iya. Wow, mereka ini hebat loh. Anak-anak muda ini luar biasa loh. Cuman setiap generasi punya masalahnya masing-masing kan. Mungkin di satu sisi mungkin yang di mata kita dari perspektif kita, oh kok ini banget ya, kok fragile sekali ya, gampang banget jatuh gitu. Nah, kalau kata Oza ini kan yang secara komedian mental health. Gitu. Iya. Oza. mental health gitu. Nah sebenarnya kan itu ya
ya mungkin bukan tugas juga sih, tapi kita bisa mengambil peran di situ kan. Makanya aku ke junior yang lebih muda di kantor, termasuk agak keras ngedidiknya Bang. Maksudnya bukan ngedidik ya, maksudnya ngebimbing kalaupun mereka butuh bimbingan gitu. Ya aku bener-bener yang tipe saklek gitu ngomong. Oh, ini jeleknya tuh kayak gini, ininya kayak gini. So far yang anak-anak yang baru masuk ya. Ini bos gua toksik banget sih. Dan syukurnya mereka nggak gitu. Aku sampai bilang, iya ngeluh tuh nggak apa-apa. Kalian mau ngeluh, mau misuh, tapi jangan bodoh. Gue juga ngeluh, tapi jangan bodoh. Sekarang lu kalau misalnya ngeluh akun lu nggak lu kunci atau apa, lu teriak-teriak apa, ujungnya ketika kena konsekuensinya, kena hukumannya atau kena dampaknya, lu bisa apa? Ya hal-hal seperti itu yang harus, karena aku ketemu di kantor ya generasi Z ini. Jadi ya sharing knowledge gitu, dan aku pun belajar dari mereka. Cara misalnya mereka sosial clue kan agak kurang. Ya. Kita kan dari dulu dididik tuh. Misalnya kayak datang tunggu ditawarin baru makan. Nah, yang kayak gitu-gitu kan masih matters gitu kan. Saya salah banget gua tadi Ferry gua enggak tawarin, gua tawarin. Bukan gitu. Ada nyindir gua nih. Kagak. Enggak, maksudnya hal-hal kayak gitu kan matters, Bang. Iya. Misalnya cara jalan pun kita masuk kaki kanan kaki kiri itu sesuatu yang masih melekat di generasi kita. Di generasi mereka itu mulai memudar kan. Nggak ada salahnya kita kasih tahu. Mabuk iya tapi makan babi enggak. Nah, gitu lah. Minum ya gitu ya. Pokoknya hal-hal seperti itu gitu. Cuman di generasi muda ini memudar, sementara mereka harus berinteraksi juga dengan generasi kayak kita, generasi boomer yang masih memegang hal-hal seperti itu. Nah, kita perantara nih antara generasi Z sama X sama boomer kan. Ya udah, nggak ada salahnya kita kasih tahu. Generasi kita ini lu ngerasa gak Fer? Kita ini merasa udah tua gitu. Iya, tapi belum gitu loh, tapi belum jadi apa-apa gitu. Ini kepala 3 gue ya. Enggak ngelihat. Lu kelahiran 2000. Iya. 2000 tuh gue udah nonton final Euro Italia lawan Prancis. Trezeguet ngegolin. Iya, pertandingan pertama itu Turki lawan Italia kan. Iya. Gol salto atau Antonio Conte itu di Belanda dan Belgia. Tahun 2000 itu ini penalti Belanda lawan Italia yang seru. Toldo jadi pahlawan waktu itu. Iya. Kalah kan Italia di final sama Prancis. Iya, kan. Del Vecchio yang golin pertama. Wiltor dulu Bang. Wiltor ya Del Vecchio di Italia. Bukannya Del Vecchio duluan ya? Wiltor di awal ya, betul. Tapi Italia dominan waktu itu. Betul, bagus mainnya. Dan ngerasa menang kan. Masuklah David Trezeguet ini ya kan. Kena volley sama dia kan. Ya, belum dibeli Juve. Iya. Gue ingat tuh. Iya kan? Yang bikin nangis. Mereka baru lahir di situ. Iya. Banyak yang gue temuin. Tapi udah hebat. Udah setongkrongan sama gue gitu. Iya. Gila, gue nyampe ke titik ini nih gue ngangkat-angkat tas orang dulu gitu. Ada umur 19 tahun asetnya udah puluhan miliar, ratusan miliar dan legal gitu. Itu kan gila. Lu lahir tahun berapa? 2002. Waktu gue nangis ngeliat Italia lawan Korea. Iya. Junwan ya. Iya, Junwan. Dia baru lahir. Yang mana satu-satunya Piala Dunia yang jam tayangnya sangat friendly ya. Iya, siang jam 1 sampai jam 2. Finalnya jam 6. Brazil lawan Jerman. Gue nonton di jam gadang tuh Fer waktu itu. Oh iya. Iya. Rame banget dan siangnya tuh ini terima rapor. Kalau gue tinggal kelas gue nggak nonton. Karena hari libur itu. Iya, libur sekolah. Iya, lagi bagi rapor tuh waktu itu. Gue nonton di Merak Bang, waktu itu lagi mau ke Jakarta. Ya ke Jakarta, balik dari kapal langsung carilah tempat makan lah gitu. Nonton lu. Gila. Lu ternyata ya kita sama lah ya. Sama, satu generasi. Satu generasi gitu. Yang kepuasannya ya itu dulu. Dan tapi kita melewati berbagai macam birokrasi gitu loh. Iya, kita melewati transisi antara manual, otomatis, etika betul. Atau segala macam. Lu senang musik kan? Iya, senang banget. Apa lu dengerin biasanya dulu? Banyak banget. Ya, semua. Kalau emang suka banget blues ya. Blues BB King ya. Terus Chuck Berry ya. Ini apa namanya? Jimi Hendrix, Voodoo Child. Iya, Voodoo Child. itu soundtracknya
NWO. Iya. Iya. Hulk Hogan. Kalau di SmackDown. Nah, kita tuh masih ngalamin pita kaset, Bos. Iya, masih pakai pensil. Kasetnya putus. Ini kalian kelahiran berapa nih? 98. Allah, berarti nggak pernah pegang Walkman ya? Pernah ngeliat bentuk Walkman nggak? Pernah. Pernah mutar pita kaset. Gila. Itu, Bos. Jadi maksud gue, kita ada barrier yang harus kita atasi satu persatu yang nggak Iya. sekuno generasi sebelum kita. Iya. Iya kan? Tapi udah otomatis, udah digital, tapi belum terlalu digital. Iya. Generasi transisi. Apa namanya? Ada layarnya tapi nggak touchscreen. Iya. Tetap aja pakai tombol. HP ketupat ya, Nokia 6600 ya kan. Tuh ngeliat video, oh bisa video ya. 6.600 itu jagoan, Bos, dulu, Bos. Orang kaya ya. Orang punya. kaya lah, orang kayo. Orang kayo. Ya kan. Satu-satunya toko handphone di Bukit Tinggi namanya Link Seluler dulu. Belinya di situ tuh. Kalian waktu remaja makainya BlackBerry. Nokia udah nggak populer ya? Enggak. Oh iya. Udah Samsung mereka, Oh Bos. udah Samsung ya. Nggak ada Sony Ericsson ya? Ya, Motorola nggak rasain mereka tuh. Siemens gitu. Gila, Bos. Tapi ya itu ya. Jadi menurut lu ada nggak kesalahan orang-orang seumur kita nih yang udah 30-an ini? Ego sih. Ya nggak, ya ego pertama. Ya gue mau menyebut soal ego, lu udah nyebut duluan. Egonya gede, Bos. Iya. Egonya gede banget. Ya. Tapi di satu sisi ini menurut gue, ini gue nggak tahu lu setuju apa enggak. Di satu sisi ego gede, ya wajar. Gue nggak seenak lu hidupnya. Iya. Iya kan? Tapi di sisi lain ya, ego gede ini ya abang dulu. Abang dulu. Buat show force karena lu kalah canggih aja main di bawah lu. Karena gue selalu yakin jangan pernah lawan orang yang di bawah lu. Karena tenaganya lebih kuat, waktunya lebih banyak gitu. Iya. Nah, gue selalu berpikir kayak gitu dari dulu gitu. Sebenarnya gini bang, ada sebenarnya balik lagi ke gimana Indonesia mau maju adalah antar generasi seharusnya saling membimbing gitu, saling terhubung, saling membagi. Tapi mostly kita pun dengan generasi di atas kita juga mengalami sebuah Keterputusan. iya. Dan patah banget kan apa yang kita pahami dengan generasi-generasi orang tua kita juga sangat jauh kan, dan butuh effort banget untuk menyamakan itu gitu. Nah sementara setelah kita sampai di masa menjadi orang tua, seharusnya kita belajar dari kesalahan yang lama. Apa yang kita rasa tidak cocok, ya udah nggak usah kita ulangi, nggak usah kita lakukan lagi. Nah mostly itu dilakukan gitu. Kayak gue tuh selalu prihatin ngelihat anak-anak muda ya, misalnya oke lah, ini alah anak-anak sekarang lembek, cuma bisa TikTokan. Iya, tapi nggak bisa digeneralisir. Ada kok yang bahkan dia mencapai sesuatu yang jauh lebih besar dari lu gitu. Nah, itulah yang membuat gue paham kenapa gue sangat-sangat optimis dengan generasi yang baru. Karena gue punya anak di umur tuh 6 tahun sekarang. Si anak ini sudah memikirkan hal-hal yang dulu nggak gue pikirkan misalnya. Si anak ini sudah mengatakan hal-hal yang dulu nggak gue katakan, dan si anak ini punya kepercayaan diri yang dulu gue nggak punya. Si anak ini bisa mengajak kita diskusi, dan percaya atau enggak bang, di usia 6 tahun itu udah bisa jadi teman cerita. Ketika gue capek gitu, gue punya masalah, terus gue curhat ke anak gue yang usianya 6 tahun, dan percayalah dia pendengar yang baik. Itu yang membuat gue optimis. Nggak sejelek itu kok generasi yang baru ini. Cuman ya mungkin mereka butuh insight lu, karena mereka juga berurusan dengan generasi yang lebih tua, generasi yang lebih duluan dari kita. Dan kadang kan kalau kita merasa generasi yang lebih tua itu lebih sulit menerima, ya jadilah pihak yang lebih bisa menerima gitu. Sama kayak gue bilang tadi, kayak gue sering ke teman-teman gue yang lebih muda, yang generasi Z ini, yang di kantor, sampai ngejelasin gini, kalau atasan ngomong, ya lu boleh nggak setuju boleh, tapi jangan sampaikan ketidaksetujuan di depan peernya dia gitu. Lu iyain dulu.
Berbelok dikit. Belok dia ya. Itu kan sosial clue ya, maksudnya. Sebuah Itu hal yang- tradisi, Bos. Tradisi. Iya. Kalau kita masih merasakan. Iya betul. Mereka udah away banget Iya, ya. udah away banget. Kok harus kayak gitu ya gitu. Iya. Nah, tapi ketika kita memberikan penjelasan yang masuk akal, mereka terima. Karena itu bukan orang di umur gua. Kalau orang di umur gua mungkin bisa ngerti gitu. Gua agak curhat dikit nih. Apa namanya? Salah satu hal yang bikin gua beda pendapat sama istri gua keseringan tuh gara-gara itu tuh. Dia nggak belok. Nggak menyesuaikan ya. ya? Nyampein ke gua nggak belok karena gua dididik dari kecil dalam tradisi Indonesia. Gua dari SD di Bukit Tinggi sampai SMA di Bukit Tinggi, masuk ke UI. Bini gua Jakarta numpang lahir sampai umur 10 tahun, terus dia pindah ke US. Dia ikut orang tuanya sekolah di US, dia belajar di sekolah pendidikan Amerika gitu ya, yang kulturnya lebih to the point, Iya, ya, yang lebih ngomong apa adanya gitu ya. Kadang-kadang gue shock juga pulang ke rumah diajak berdebat gitu. Seorang pria Minang ya. Orang Minang yang otoritasnya dipertanyakan gitu kan. Mende. Iya. Jangan kalah podo aja denanio kan. Gitu. Jadi gue ngerasa ini gue serumah dengan Gen Z gitu ya. Yang nggak tahu cara berputar gitu. Iya. Nah, maksud gue ya ini tradisi ya. Jadi memang pada akhirnya gue nggak tahu lu ngelihatnya kayak apa. Emangkah kita ini harus mempertahankan tradisi atau kita butuh progres gitu? Aku kira kita butuh progres, Bang. Tapi tidak menghilangkan sepenuhnya gitu. Ada hal-hal yang emang ini cocok kok dengan kebudayaan kita dan cara bermasyarakat kita gitu. Misalnya ya banyak isu-isu yang sensitif yang mulai diomongin orang sekarang. Tapi di satu sisi ya tetap dipilah-pilih dulu kesiapan masyarakatnya. Karena aku dulu belajar dakwah ya waktu SMP. Muhammadiyah ya. Muhammadiyah tuh hobi pidato, Bos. Hobi mengecek ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ajmain amma ba'du. Gitulah. Jadi ada hal-hal yang kita ketika kita berdakwah dulu ya belajar, tapi sekarang udah enggak, udah jauh banget lah dari ini. Ketika kita menyampaikan suatu kebenaran, sampaikanlah kebenaran itu dengan cara yang paling benar. Bukan cuma ego kita yang mengatakan kita sudah tahu kebenaran dan kita pengen orang menerima itu dengan bulat, dengan mentah gitu. Dan kita memaksakan orang untuk menerima itu, ya dilepeh. Kebanyakan adalah cara orang Indonesia menyampaikan informasi kan seperti itu. Lu udah tahu nih kebenarannya, tapi lu sendiri tidak mau mengenali kebenarannya dan bagaimana kebenaran itu disampaikan dengan baik. Itu yang menurutku bikin patah sebenarnya. Jadi kayak kita misalnya abang sendiri pun pasti memfilter kan. Banyak yang disaring untuk disampaikan kepada masyarakat itu kan banyak kan. Ya. Karena bukan karena itu salah, tapi ini orang belum siap. Ya. Nah, Kita itu di situ justru wisdom itu ada di situ ya. Nah, disitulah bagian dari wisdom, kebijaksanaan kan itu. Ya makanya di dalam konstitusi kita ditulis bahwa negara ini tidak dipimpin oleh ilmu pengetahuan, tidak dipimpin oleh teknologi, tapi dipimpin oleh kebijaksanaan. Nah, sayangnya kebijaksanaan itu punya tafsir yang berbeda-beda. Makanya ada yang namanya kebijakan, ada yang namanya peraturan. Nah, Ya. Itu menarik tuh ya. Ya bahkan ya setelah gue pikir-pikir ya, ya kayaknya waktu Nabi Muhammad menaklukkan Mekah gitu ya. Iya. Dia kan beliau hijrah dulu ke Madinah kan. Iya. Berputar dulu. Berputar dulu dia. Mencari masa dulu, mencari penerimaan dulu. Iya. Dan ketika dia mencari afirmasi dulu. Iya. Baru balik lagi. Balik lagi dan itu pun ditaklukkan dengan sangat-sangat damai. Iya. Jadi Mekah Madinah dan itu pun sifatnya defensif sebenarnya. Tidak akan ada penaklukan Mekah seperti itu kalau tidak ada perjanjian yang dilanggar orang Mekahnya sendiri waktu itu. Dan kemudian negara berdiri pun di Madinah yang dibuat konstitusi dulu. Iya. Piagam Madinah kan. Piagam Madinah. Jadi ya akhirnya semuanya belajar dari Nabi Muhammad misalnya ya. Tadi kita udah dari Karl Marx nih, Nabi Muhammad gitu. Pada akhirnya semuanya hubungan antar manusia ya. Iya. kan. Kalau kata si Aurelius kan manusia itu semuanya terhubung kan. Dan di Islam pun kan juga dijelaskan seperti itu kan. Kayak di budaya kita ya ada bersanding syarat bersanding kitabullah kan.
Jadi sebenarnya kemarin ketemu sama Habib Hussein Jafar juga bicara soal ini gitu, bagaimana sebenarnya di Islam itu maju sekali gitu, maju secara konstitusi, secara politis, secara adab, dan kita sebagai seorang Muslim yang memang menjalankan nilai Muslim, walaupun kalau kata teman gue tuh religius tapi nggak ritualis. Iya. Tahu kan? Kalau bahasa lamanya itu Islam KTP. Kita kita mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dan kita umatnya Rasulullah, ya mengikuti apa yang dia lakukan, contohnya seperti itu gitu. Kayak menghargai sesama, kayak ya ngomong soal wisdom tadi, ngomong soal ada situasi di mana kita tidak bisa benar-benar bulat-bulat untuk membagikan itu gitu. Iya. Harus benar-benar difilter lah. Nah misalnya kayak sama atasan gitu, lu boleh pandang dia atasan, lu boleh pandang dia besar gitu ya. Pada akhirnya dia juga manusia yang harus dihargai, harus dihormati. Iya, sebenci-bencinya atau sesuka-sukanya ya. Iya. Tapi kan yang bikin aku mikirnya ya, karena udah kerja kantoran, jadi udah ngalamin sendiri dinamika birokrasi, ya mungkin nggak semua orang ngalamin ya. Ya memang dari situ aku belajar, Bang. Pesan itu bukan cuman isinya, tapi cara menyampaikannya juga kita harus tepat gitu. Dengan situasi, dan kita nggak bisa egois. Betul. Dunia ini nggak bergerak sesuai dengan kemauan kita. Betul. Kalau emang mau sesuatu berubah ya beradaptasilah. Gitu. Kemarin gue bikin, jadi ada konten gue yang storytelling ngomong sendiri itu mau gue pindahin ke Spotify aja gitu ya sekarang. Karena di sini udah dijajah Budi Adiputro dengan talk show dia kan. Jadi arena gue pindahin sini lah biar gue bisa explore sendiri gitu kan. Nah jadi gue baru ngomong ini nih kemarin. Kebudayaan tuh soal interpretasi gitu. Misalnya dulu itu gue ceritain bukunya Clifford Geertz itu, The Interpretation of Culture gitu. Jadi zaman itu tahun 60-an gitu. Itu di salah satu desa penelitiannya ada orang yang nggak bisa dimakamin, nggak mau disolatin. Karena orang ini abangan. Ya dia abangan. Iya, Islam itu abangan santri priai gitu misalnya kan. Yang abangan sama priai agak mirip secara religius, mereka ada tradisi animisme dan lain-lain gitu ya. Sementara santri yang lebih purifying gitu ya, yang lebih menjalankan syariat gitu. Tapi yang bisa menjalankan syariat kan santri. Kalau orang abangan meninggal pun yang nyolatin, yang mimpin doa kan santri juga gitu. Nah waktu itu nggak mau disolatin gitu. Karena waktu itu di nasional itu sedang terjadi pertentangan yang keras, itu Bung Karno Nasakom dulu itu. Jadi ketika itu budaya pun diinterpretasi dalam konteks yang ada gitu. Konteksnya adalah pertarungan politik di level nasional gitu. Jadi kebudayaan pun jadi politik identitas kayak gitu. Iya, jadi sekarang kan apa yang terjadi misalnya soal isu tidak dimakamkan itu udah kejadian berulang sebenarnya. Dulu recycle aja. Iya, cycle aja gitu. Karena memang kebudayaan itu soal interpretasi kan. Ya kalau konteksnya birokrasi ada aturannya, lu akan menginterpretasi, menghormati orang pasti akan cara berbeda. Misalnya banyak dialami orang yang di kantornya ada suaminya atau di kantornya ada atasannya, pasti dia akan menginterpretasi dengan cara berbeda ketika di rumah dan di kantor gitu kan. Jadi itu sih gue ngelihatnya, ya memang ini soal interpretasi ya semuanya berarti ya. Iya. Karena kan kemampuan terhebat manusia itu nggak beradaptasi kan. Iya. Itu yang emang dibuild sampai sekarang gitu, adaptasi atau mati. Survival of the fittest. Iya. Yang paling adaptif itulah yang hidup kan? Itulah yang hidup. Sperma yang bisa jadi anak itu kan, yang jadi manusia itu kan bukan yang tercepat. Iya. Gila nih. Gua ngomongin sejam lebih sama Ferry dan ngomongin stoiknya tipis-tipis banget. Udah bosan dia. Dia bosan dulu, bukan apa ya? Karena satu sih Bang. Gue ngerasa bukan seseorang yang pantas untuk bercerita soal ini ya. Masih banyak orang yang punya keilmuan yang lebih luar biasa. Pak Henry Mampiring, ada Ustaz Farul Rozi juga gitu. Terus banyak orang yang lebih deserve gitu. Makanya di setiap podcast gue bilang, kalau gue nih bukan ahlinya, gue bukan gurunya, gue bukan orangnya, gue orang yang baru belajar juga. Kebetulan gue punya YouTube channel dan gue bikin gitu. Karena kenapa gue bikin? Karena di tahun 2022 banyak banget orang yang FOMO, ujungnya
finansial mereka hancur karena ngikut-ngikut tren, karena merasakan ketidaknyamanan, merasakan kesulitan dalam merasakan mental health-nya terganggu gitu. Dari situasi-situasi yang sebenarnya di luar kontrol mereka. Dan di sejak era pandemi lah 2020-2022, gue bisa menghadapi itu gitu. Karena gue belajar ini, jadi gue pun nggak terganggu. Temen gue mau main saham, main kripto, mau ikut apapun, mencapai apapun, bener-bener nggak berpengaruh sama hidup gue. Ya hidup gue jalan gitu. Dan salah satu orang yang kenal sama gue, lu kayaknya harus bagiin cara hidup lu deh ke orang-orang. Enggak lah, ngapain juga ya. Enggak signifikan lah gue pikir. Terus berkali-kali, karena konten gue kebanyakan ngomong finansial dan ekonomi ya, beberapa kali itu ya banyak yang curhat, ketipu A, B, C, D, E, F, G gitu. Terus ya udah, gue cuma nge-share aja. Ya next lu harus, ya udah sadarin aja apa yang lu bisa lakukan. Nggak perlu lu FOMO, nggak perlu lu ngikut orang kalau emang lu nggak punya ilmunya dan nggak punya kliknya di situ gitu. Kalau orang sukses ya sudah. Mostly tanggapan gue dari orang yang minta pendapat gue ya kayak gitu. Setelahnya mereka komentar lagi, oh thank you bang udah dikasih tahu ini, kemarin gue hampir ketipu, terus ngingat kata lu ya, akhirnya enggak. Ya banyak lah hal seperti itu. Lu ini terakhir nih Bar. Iya. Lu ngomong stoik tuh udah di 5 channel YouTube yang gede-gede menurut gua ya. Salah satunya Dedi, Radit, itu top of mind orang in YouTube gitu. Dan gua ngomongin itu lagi di situ pasti nggak ditonton orang nih channel kan. Ini kok channel. Gue nonton terus kok. Channel begini kan ngomongin ikut-ikut bersaing sama yang lain. Ngomongin stoik ini kan. Nah, kan sekarang di era of the death of expertise gitu. Ya orang yang expert tuh bukan karena dia sekolah atau di backup sebuah legitimasi kelembagaan yang kuat gitu, Fer. Lu ada rasa kecemasan gitu Ya. ketika lama-lama dianggap sebagai filsuf stoik. Ya. Banyak yang nyangka gue sekolah filsafat, banyak yang nyangka gue, oh ini kan anak filsafat, ya wajar lah ngomongnya kayak gini gitu. Oh dia ini dulu kuliahnya hukum, ada yang ngomong gitu. Apa hal yang mengerikan menurut lu ketika dianggap sebagai legitimasi? Tanggung jawabnya besar. Gue bahkan nggak pernah bilang konten gue edukasi. Pendidik itu tanggung jawabnya besar. Dan gue bukan seorang yang sekarang gue ngerasa belum pantas untuk menjadi orang yang mendidik orang lain gitu. Dan gue sangat-sangat nge-challenge orang yang nggak punya background, orang yang mengatakan gue belajar ini dengan otodidak dan gue expert di bidang ini. No man, gue tuh sangat-sangat akademik orangnya kayak ya gak ngerti kayak, karena itu lu bisa, nggak ada hal yang emang bisa lu pelajarin secara otodidak dan lu bisa mengambil lower third dari situ, ada yang enggak. Maksud gue, lu nggak bisa mengaku diri lu orang ekonomi atau mengaku lu seorang ekonomi yang handal, jurnal lu nggak ada, itu nggak bisa gitu. Maksudnya kajian lu nggak pernah bikin kajian, nggak bisa. Dan gue meyakini itu, makanya gue nggak pernah nyaman dianggap sebagai orang yang memahami ini. Menjalankan iya, tapi orang yang memahami dan bisa membimbing orang lain, masih banyak orang yang lebih jauh kredibel gitu. Mungkin ini agak kontradiktif ya ketika kebanyakan orang merasa gue tuh ngerti gitu, gue paham adalah, gue malah jangan ke gue gitu, jangan termasuk gitu. konten-konten lu yang lain juga. Iya. Terus lu sebagai apa dipandang harusnya? Makanya nama warga sipil itu cara gue bikin lower third gue bang. Dan nggak tahu ya orang-orang mengatasnya ya, gue bingung kan. Oh, lu tuh harus mengakui karena stereotype content creator kan harus ada identitasnya jelas, CV lu harus ini, pokoknya LinkedIn lu harus tahu gitu-gitu gue lah. juga nggak penuh. Harus ada title lah gitu. Yeah. Gue ngerasa nggak deserve untuk apapun nih sebagai gue nggak ahli ekonomi, gue cuman emang pernah kuliah ekonomi gitu, tapi gue bukan orang yang ahli di bidang itu. Gue suka banget filsafat, gue baca banyak banget buku, gue baca banyak banget literasi, dan hampir tiap hari gue mendalami satu buku, tapi gue nggak pernah mengatakan kalau gue nih filsuf nih atau segala macam. Gue menang lomba videografi berkali-kali, gue lomba film pendek berkali-kali. Terakhir sebelum YouTube itu yang gue menangin MLD Content Hunt season 3. Tapi
even ada afirmasi di sana ya. Maksudnya ada pencapaian di sana gitu. Di festival-festival film atau di lomba-lomba dokumenter beberapa kali gue menang. Untuk bikin nama gue filmmaker aja atau videografer gue nggak pernah berani. Karena gue ngerasa sebuah title itu harus punya pertanggungjawaban yang besar. Iya, kita agak sama bos. Gue juga agak ngeri gue. Iya agak ngeri kalau gitu. Itu alasannya kenapa sampai hari ini gue nggak punya kartu nama. Nggak pernah punya gue. Dan gue nggak ngomong kayak gini. Speak dong enggak. Lu cari Google nama gue, lu lihat LinkedIn gue, biasa. Kalau kebanyakan kan teman-teman gue di kantor atau apa kan, wah kerjanya sebenarnya ya udah staff tapi dibilang ahli sosial, sosial expertise bla bla bla. Analis yang pakai nama title gue udah pertama dulu ya rumit itu biasanya kosong ya. Gue nggak kalau ya bukan gue ya. Gak berani gue. Anda udah kepleset beberapa kali tadi kan. Iya pokoknya karena itu tadi dulu waktu masih pelaksana ya gue tulis pelaksana. Terus gue diangkat jadi Pranata Humas ya gue tulis Pranata Humas, that's it gitu. Jadi emang ya apa ya, siapa yang bilangnya ya langit tidak perlu mengatakan dirinya tinggi untuk ditahu tinggi ataupun yang lain sebagainya ya. Lu dinilai dari apa yang lu buat. Dan gue nggak keberatan orang menilai gue seperti apapun. Ada yang melihat gue sebagai videografer, oke. Ada yang melihat gue sebagai seorang content creator atau bapak-bapak biasa, oke nggak masalah. Soal interpretasi aja ya. Iya, terserah gitu. Pokoknya jangan ganggu hidup gue aja. Gue mau kayak gini aja. Gitu. Kayak gue juga Fer, emak gue itu selalu kalau orang nanya kerjaan hari apa, ngopi-ngopi sama pejabat. Dia nggak tahu gue kerja apa, nyokap gue sampai hari ini. Tapi nyokap nonton YouTube ini bang? Ada beberapa video misalnya sama Rocky itu bapak gue masih ngikutin gitu. Ya yang dia kenal-kenal lah biasanya yang biasa orang Sumatera Barat anti pemerintah kan. Bapak gua maksudnya. Susah sekali ya dapat suara di sana ya. Tapi gini, itu tuh bener juga. Kita tuh emang butuh sekolah ya untuk jadi expert tuh. Dia ada cerita senior gua. Dia sok-sokan ngambil dulu kan FISIP UI itu ada ilmu administrasi negara, niaga dan fiskal tuh masih satu fakultas di FISIP. Sekarang udah pisah. Iya. Kawan ini sok-sokan Fer ngambil pengantar akuntansi, anak sosiologi. Terus dikiranya gampang kan. Ikut 4 pertemuan. Habis itu ngilang udah nggak kuat. 4 kali pertemuan. Tahu-taunya di ujung setelah ujian, setelah keluar nilainya nggak lulus, dapat E, ya kan? Dia dapat E. Terus dia protes ke jurusan, Mas ini kenapa ada pengantar akuntansi ini? Dan di take down sama jurusan. Gak mungkin saya anak sosiologi ngambil pengantar akuntansi. Sesusah itu belajar maksud gua. Iya. Karena ada tradisinya yang harus kita ikuti, ada prasyarat, ada syariatnya gitu kira-kira. Ada runutannya, ya, betul. ada cara berpikirnya yang harus kita telaah terlebih dahulu karena kan itu kompleks ya. Kayak pohon yang berdiri kan akarnya panjang. Betul. Bukan cuma sekedar daun di atas. Ya paling gampang yang ngomong soal ekonomi aja. Kebanyakan ini kan backgroundnya ini tapi kok kayak kelihatan jago banget ya gitu. Padahal ya kalau orang ekonomi yang nonton atau dengar meleset. Cuman orang mengakui, ekonom. Segampang itu ngasih nama ekonom gitu. Dan di politik lebih parah kan? Nah, orang bisa baca detik 2 artikel aja udah ahli politik di kampung gua tuh. Udah sangat-sangat gampang untuk menyimpulkan sesuatu gitu. Dan itu yang jadi pekerjaan rumah sebenarnya aku sebagai pembuat konten di YouTube ya. Kadang tuh beberapa konten aku kan meluruskan pemahaman yang salah ya. Logical fallacy dan aku nggak ada ketakutan untuk melakukan itu karena ya paling ditinggal penonton ya sudah. Ditinggal penonton ya udahlah seenggaknya 1 orang aja bisa kasih manfaat ya alhamdulillah gitu. Targetnya 1 kok ya. Jadi ya udahlah tak bikin. Gua waktu awal-awal pertama kali masuk YouTube orang Fer, masuk YouTube-nya Panji.
Oh, Ya di wawancara sama Panji, gue tuh nggak yakin nyebut diri gue konsultan politik. Karena politisi nggak butuh konsul sama lu. Karena politisi nggak butuh konsul, karena mereka lebih jago gitu. Ya gue mungkin think tank aja, karena kerjaan gue bikin konten buat mereka gitu. Gitu aja dulu gitu. Ya, gue ngakui itu dan gue coba. Dan itu menurut gua tidak mengakui sesuatu dan resah dengan otoritas dan tanggung jawabnya. Bagusnya menurut gua adalah itu akan membuat kita memperluas spektrum dan melahirkan sebuah kategori baru gitu. Betul. Dan dunia itu terus berkembang dengan cara itu gitu. Iya, itulah cara kita belajar dan belajar. Iya, Kalau kita terlalu gampang menilai diri kita tinggi, kita berhenti belajar, Bang. Orang berhenti belajar mati, Bang. Yoi. Iya nggak sih? Kayak banyak orang yang mati dalam hidupnya dan hidup dalam matinya kan. Ini tidak sangat netizen hari ini nih. Metafor lu itu loh. Metafor Minang sekali. Gue iseng nulis waktu itu. Iya ya. Gue megang banyak orang yang sudah menjalani kematian dalam kehidupannya dan banyak orang yang masih hidup dalam kematiannya gitu. Sekarang terserah lu mau pilih yang mana gitu. Dengan gue mengatasnamakan diri gue terlalu cepat untuk memberikan title ahli ke gue atas diri gue sendiri, ya gue mematikan hidup gue berarti. Karena gue akan merasa Final. Sudah mencapai magnum opus, sudah memiliki status quo atas suatu bidang, dan gue nggak mau di situ. Gue harus belajar dan belajar lagi, belajar, salah, terbentur. Ya. Terbentur tertidur. Anggang lalu atah jatuh cek kabau nama lula makubang sadolahnya matanyo kabau kapedati. Ya. Sampai jumpa lagi di Nota Politik berikutnya. Thank you very much. Thank you, bye.